Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian standar cost. Standar cost adalah biaya yang sudah ditetapkan atas proses pembuatan suatu unit produk atau dalam kuantitas tertentu pada periode tertentu, atau bisa dikenal sebagai biaya yang ditentukan di muka atau di awal untuk membuat suatu produk. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan pembagian standar cost. Nah, standar cost terdiri dari standar fisik dan standar harga. Standar fisik yaitu standar kuantitas input per unit output, yang dimana standar fisik ini adalah standar yang berhubungan dengan pengukuran non-moneter atas pelaksanaan kerja, dan juga standar ini merupakan standar pada tingkat operasi yang sebenarnya dari perusahaan di mana bahan-bahan digunakan, tenaga buruh dipakai, jasa-jasa diberikan, dan barang-barang diproduksi. Sedangkan standar harga adalah standar biaya atau rate per unit output. Jadi, penentuan harga pokok standar mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama merupakan harga pokok yang ditentukan di muka sebelum proses produksi dilaksanakan. Yang kedua, penentuan dilakukan melalui proses analisis secara ilmiah dan teliti. Yang ketiga, merupakan ukuran yang seharusnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu penggolongan penentuan harga standar. Nah, penentuan harga standar dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ada standar teoritis atau standar ideal. Merupakan ukuran atau tingkat yang paling efisien yang harus dicapai oleh para pelaksana. Biasanya, dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai. Yang kedua ada rata-rata biaya masa yang lalu. Rata-rata biaya masa yang lalu ditentukan atas dasar rata-rata yang terjadi di masa yang lalu. Rata-rata biaya masa yang lalu dapat mengandung biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukkan dalam unsur biaya standar. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang penentuan harga standar, yaitu ada standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonominya dan kegiatan yang normal. Kenyataannya, standar normal didasarkan pada biaya masa lalu yang disesuaikan dengan taksiran biaya yang akan datang. Selanjutnya ada standar terbaik yang dapat dicapai. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari standar costing. Yang pertama yaitu untuk memudahkan pembuatan rencana kegiatan dan perencanaan anggaran. Yang kedua untuk memudahkan penentuan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan produksi. Yang ketiga untuk pengawasan biaya. Yang keempat yaitu untuk mengambil keputusan yang khusus menghemat biaya administrasi persediaan bahan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Atala Shifanaya dengan NIM 2019-310760. Kali ini saya akan membahas tentang contoh penentuan harga pokok standar untuk suatu produk. Nah, di sini kita bisa contohkan sebuah perusahaan bernama Arista bergerak di bidang pembuatan batako. Nah, perusahaan tersebut mengadakan analisis melalui percobaan dan penelitian untuk mengetahui biaya pembuatan satu unit produk batako tersebut. Nah, yang akan dijadikan standar dalam suatu periode tersebut. Nah, berikut kita bisa menyaksikan bahwa data hasil analisis menunjukkan bahwa biaya bahan baku itu didapat dari di mana jumlah standar bahan baku itu sebesar 4 kg. Nah, harga standar setiap kilogram bahan baku tersebut adalah 5.000. Ini menandakan bahwa harga tersebut 1 kilonya 5.000. Nah, maka biaya bahan baku untuk tiap unitnya tinggal kita kalikan 4 kg dikali dengan harga per kilonya yaitu 5.000. Nah, dapatlah hasil sebesar Rp20.000. Itulah merupakan biaya bahan baku pokok standarnya untuk suatu produk batako pada tiap unitnya. B. Biaya tenaga kerja. Jam tenaga kerja standar 2 jam
tarif upah standar 7.500 per jam, maka biaya tenaga kerja standar tiap unitnya 2 jam dikali 7.500 per jam, hasilnya 15.000. C. Biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik ditetapkan atas dasar pemakaian jam kerja langsung pada kapasitas 1.000 jam dengan anggaran sebagai berikut. Biaya overhead pabrik tetap 2 juta, biaya overhead pabrik variabel 3 juta, jumlah total keseluruhannya 5 juta. Dari anggaran tadi, maka tarif biaya overhead pabrik per jam tenaga kerja yaitu ada BOP tetap sebesar 2 juta dibagi dengan 1.000 jam, yaitu hasilnya 2.000. Nah, untuk BOP variabel sendiri yaitu 3 juta dibagi dengan 1.000 jam, maka hasilnya adalah 3.000. Dan untuk tarif BOP totalnya itu tinggal ditambah aja, jadi 2.000 ditambah dengan 3.000 hasilnya adalah 5.000. Nah, karena jam standar tiap unit produk sebanyak 2 jam tenaga kerja, maka BOP standar tiap unitnya yaitu BOP tetap 2 jam dikalikan dengan 2.000 hasilnya 4.000, BOP variabel 2 jam dikalikan dengan 3.000 hasilnya 6.000, dan untuk jumlah BOP standar per unit yaitu 4.000 ditambah dengan 6.000 hasilnya adalah 10.000. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Kesimpulan yang pertama itu adalah biaya bahan baku. Totalnya adalah 20.000 diperoleh dari 4 kilo dikali 5.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja itu ada 15.000 diperoleh dari 2 jam dikali 7.500. Lalu ada BOP tetap yaitu 2 jam dikali 2.000, totalnya adalah 4.000. Lalu ada BOP variabel 2 dikali 3.000, totalnya adalah 6.000. Sehingga untuk mencari harga pokok standar tiap unitnya adalah dengan menjumlahkan keempat komponen tersebut, yaitu 20.000 ditambah 15.000 ditambah 4.000 dan ditambah 6.000. Sehingga totalnya adalah 45.000 sebagai harga pokok standar tiap unitnya.